Bab 661 Mainan Sang Taipan. Mata Bai Bingyu berbinar. Dia tidak menyangka akan ada seorang Taipan kuat dalam siaran langsung ini. Asal dia bisa mengulurkan tangan kanannya dan memberinya beberapa hadiah, bukankah akan mudah baginya untuk melampaui wanita jalan kecil itu? Kak, karena kamu kaya raya, bantu aku. Aku akan mentraktirmu makan nanti. Bingyu meraih secercah harapan terakhirnya. Kurasa lawan bicaramu jelas-jelas memprovokasimu. Kau tidak boleh kalah darinya. Memang benar, tapi untuk saat ini saya tidak bisa menarik aset 200 juta yuan saya. Begitu kata-kata ini diucapkan, komentar-komentar di siaran langsung pun meledak. Haha, aku juga punya sebanyak itu. Saya juga. Wajah Bai Bingyu memucat saat melihat hitungan mundur. Jarak antara dirinya dan Xiao Yu semakin lebar. Tak ada harapan untuk mengejar. Setelah acara berakhir, siaran langsung Zhang Xiaoyu masih dipenuhi komentar. 500 roket super. 1 juta yuan. Dia mendorong streamer wanita teratas platform tersebut, Bai Bingyu, ke tanah. Di seluruh platform, hanya Taipan bernama Invisible Chicken Wings yang bisa melakukannya. Sementara itu, ruang siaran langsung Han Suang sunyi. Frekuensi komentar pun berkurang. Perasaan ditampar di wajah sungguh tidak enak. Dia adalah seorang pecundang yang berpenghasilan 3.000 yuan sebulan dan harus berpikir 2 kali sebelum memberi tips 100 yuan, tetapi dia benar-benar mengejek seseorang yang dengan santai memberi tips 1 juta yuan. Wajahnya sakit. Melihat popularitas ruang siaran langsung menurun sedikit demi sedikit, wajah Han Suang memucat. Ia dipenuhi penyesalan. Kalau saja dia tidak kedinginan, semua ini pasti miliknya. 500 roket super ini juga akan menjadi miliknya. Akan tetapi, dia melewatkan semua itu karena dia memandang rendah laki-laki ini. Siapakah dia yang berani melakukan ini? Di ruang siaran langsung Zhang Xiaoyu. Semenjak Lin Yi mulai memberi tip, Zhang Xiaoyu tidak pernah duduk dan terus-menerus memberi hormat pada Lin Yi. Dia memberinya tip 1 juta yuan sekaligus dan bahkan membantunya meraih juara pertama. Ini adalah bantuan besar yang tak terbalasnya, bahkan jika ia menjadi simpanan tanpa bayaran. Yu, Big Brother Tycoon membantumu mencapai puncak, bagaimana kamu akan berterima kasih padanya? Kurasa lebih baik aku mengabdikan diriku padanya. Dengan begitu, balasannya akan lebih langsung. Jangan lupakan 10.000 ayunan ekor. Zhang Xiaoyu hampir menangis. Dia benar-benar berbicara terlalu bebas. Kenapa dia harus membuat janji itu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memenuhinya? Semuanya, jangan cemas. Aku akan menepati janjiku, tapi aku tidak bisa melakukan 10.000 ayunan ekor naga ilahi sekaligus. Biarkan aku melakukan beberapa untuk Taipan ini dulu. Sambil berbicara, Zhang Xiaoyu berdiri dengan malu. Lalu, dengan membelakangi layar, ia melakukan ayunan ekor naga ilahi yang sangat standar. Ditambah lagi dengan gaun ketat yang dikenakannya hari ini, daya tarik visualnya sungguh luar biasa. Pada saat ini, Lin Yi mematikan siaran langsung karena pemberitahuan sistem. Misi selesai, hadiah, 10 poin kemahiran. Penyelesaian profesi, 10%, hadiah, Bugatti La Voiture Noire. Lin Yi menjerit saat melihat hadiah sistem. Sebagai seorang penggemar mobil, Lin Yi sangat mengenal mobil ini. Harga stikernya 126 juta, dan hanya ada satu di dunia. Dia benar-benar mendapatkannya sebagai hadiah. Luar biasa. Sistem, di mana mobilnya? Hadiah sistem telah dikirim ke garasi kedua di Pavilion Jiushu, kunci mobil ada di bawah roda kiri depan. Lin Yi turun dari tempat tidur, tetapi tidak langsung pergi. Ia malah pergi ke kamar Ji Qingyan untuk memeriksanya. Melihat dia tertidur lelap, dia pun keluar diam-diam. Dia tiba di villa kedua Pavilion Jiushu dan membuka pintu garasi. Di bawah cahaya bulan putih yang membeku, dia dapat melihat seekor raksasa hitam parkir di depannya. Dengan kekayaan bersih Lin Yi saat ini, membeli mobil senilai ratusan juta adalah hal yang mudah. Namun, mobil ini agak istimewa. Mobil ini merupakan mobil edisi terbatas dan tidak bisa dibeli dengan bebas. Sekarang benda itu sudah ada di tangannya, itu sungguh sesuatu yang membahagiakan. Dia membuka pintu mobil dan duduk di dalam mobil sebentar. Meskipun mobilnya sangat mewah, kursinya tetap tidak nyaman seperti sebelumnya. Jauh lebih buruk daripada sarinya yang payah. Setelah memujinya sebentar, Lin Yi keluar dari mobil dan kembali ke kamarnya. Jika Ji Qingyan mengetahui hal ini, akan sulit menjelaskannya. Terlalu aneh jika sebuah mobil tiba-tiba muncul di tengah malam. Dengung, dengung, dengung. Begitu kembali ke kamar, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata ada notifikasi dari Dou Yu. Lagi pula, jumlahnya ada beberapa. Ketika dia membuka kotak surat, dia melihat bahwa orang yang mengirim pesan itu sebenarnya adalah streamer wanita, Han Suang. Kakak, aku terlalu dingin padamu tadi. Maaf ya. Bisakah kau tidak marah padaku?
Aku masih menunggumu di ruang siaran langsung. Apa kau tidak ingin melihatnya melakukan Divine Dragon Tail Swing? Kalau kau datang saja, aku akan menunjukkannya. Xiaoyu itu sudah melakukan 1 untukmu. Aku akan melakukan 100 untukmu dan membiarkanmu menonton sepuasnya. Lin Yi tersenyum dan menjawab, tidak terlalu dingin lagi. Han Suang menjawab sangat cepat, hampir seketika. Tidak, tidak. Aku hanya bersikap dingin pada orang-orang malang itu. Aku tidak pernah bersikap dingin pada pria tampan sepertimu. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Jangan merendahkan dirimu sepertiku. Kamu tidak menganggapku pembohong lagi. Bagaimana kamu bisa berbohong? Aku salah paham. Tapi aku tidak punya uang untuk memberimu tip. Tidak apa-apa. Selama kamu menonton siaran langsungku, aku akan membawakan Divine Dragon Tail untukmu sampai kamu puas. Melihat sikap Lin Yi melunak, jantung Han Suang berdebar kencang. Untungnya, dia telah menelan harga dirinya dan meminta maaf kepadanya. Meskipun dia bilang tidak punya uang, terus terang saja, dia sedang mengujinya. Asal dia bisa bikin dia senang, pasti dia kasih hadiah. Namun, ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Dia baru saja memberikan tips 1.000.000 yuan. Beberapa ratus ribu yuan mungkin bahkan bukan uang receh di matanya. Memikirkan hal ini, Han Suang tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Selama dia menangkapnya, dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman di masa depan. Setelah mengambil keputusan, Han Suang menindaklanjuti dengan pesan lain dan berkata, "Adik kecil, kemari dan saksikan siaran langsungku. Aku sudah menunggumu." "Baiklah, aku akan dengan enggan pergi ke sana dan melihatnya." Tak lama kemudian, tautan undangan muncul di antar muka obrolan mereka. Lin Yi mengkliknya dengan santai dan bergabung dengan siaran langsung Han Suang. Melihat Lin Yi masuk, Han Suang tersenyum dan segera berdiri untuk memberi hormat. "Terima kasih, Invisible Chicken Wings, sudah datang ke siaran langsungku." Kali ini, perlakuan terhadap Lin Yi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Han Suang memberinya peran moderator tanpa sepatah kata pun untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Lin Yi. Kedatangan Lin Yi pula lah yang membuat popularitas siaran langsung Han Suang kembali naik. "Taipan itu ada di sini. Ayo lihat. Apakah Taipan tingkat dewa ada di sini untuk mengambil Ratu Dingin Douyu? Kucing kecil, kamu sudah berubah. Senyummu sungguh cerah saat bertemu dengan seorang Taipan dewa. Betapapun dingin dan angkuhnya seorang wanita cantik, pada akhirnya, dia tetaplah mainan orang kaya." Han Suang tidak peduli dengan gosip. Ia harus berpegangan erat pada Taipan ini. "Adik kecil, apa kau tidak ingin melihatnya melakukan ayunan ekor naga ilahi? Aku akan melakukannya untukmu sekarang. Kebetulan, aku baru saja berganti pakaian menjadi sutra hitam. Kurasa kau akan lebih menyukainya," kata Han Suang sambil tersenyum. "Karena semuanya sudah siap, mari kita mulai." Sambil berbicara, Han Suang berdiri. Lin Yi menyadari bahwa rok pendek yang dikenakannya bahkan lebih pendek daripada rok Zhang Xiaoyu. Postur Han Suang sangat standar. Tatapan matanya menawan. Ditambah dengan pakaiannya, dalam hal efek visual, ia benar-benar melampaui Zhang Xiaoyu. "Adik kecil, apakah kamu puas dengan ayunan ekor naga ilahiku? Ini pertama kalinya aku melakukannya dengan begitu serius." "Lumayan. Lanjutkan." Ya. Aku pasti akan bekerja keras." Kali ini, siaran langsung Han Suang meledak lagi. "Aku tidak menyangka kamu akan seperti ini, Han Suang. Aku suka. Dia seharusnya jadi streamer wanita yang dingin." Citranya runtuh gara-gara senyum itu, tapi aku juga suka. Saya benar-benar terpukau hari ini. Saya sudah menonton siaran langsung Kitty selama lebih dari 2 bulan, tapi ini pertama kalinya saya melihatnya mengenakan sutra hitam. Terima kasih atas manfaat yang telah kalian berikan untuk kami. Setelah sekitar 10 menit, Lin Yi tidak dapat mengingat berapa kali Han Suang telah menari. Wajar saja, pada titik ini, bentuk tubuhnya telah menurun. Pinggangnya hampir patah. "Adik kecil, aku membuat lebih dari 30 ekor naga untukmu sekaligus. Apa kau tidak akan memujiku?" Han Suang berpura-pura merasa kasihan. Ini adalah langkah paling krusial dalam rencananya. Dia mungkin akan segera mendapat imbalan. Memikirkannya saja sudah membuatnya gembira. Namun, dia harus tetap tenang dan tidak menunjukkannya. "Tidak buruk," jawab Lin Yi sederhana. Hanya itu, Han Suang berpura-pura merasa kasihan. "Benar. Bukankah cukup memberimu hadiah verbal? Mungkinkah kau menginginkan sesuatu yang lain?" "Saya ingin sesuatu yang lain." "Kamu sedang bermimpi." Setelah itu, Lin Yi meninggalkan siaran langsung. Agar tidak mengganggunya lagi, ia memblokirnya. Melihat Lin Yi meninggalkan siaran langsung, Han Suang tercengang. Dia telah berusaha keras dalam penampilannya hanya untuk mendapatkan hadiah darinya. Dia benar-benar pergi begitu saja. Dia mempermainkannya seperti monyet. Pada saat ini, komentar-komentar kembali membanjiri layar.
Haha, Streamer perempuan itu sungguh menyedihkan. Dia benar-benar ingin mencuri hadiah orang lain. Menarik sekali. Baru saja kau meremehkan seorang Taipan yang saleh. Melihat dia kaya, kau malah menjilat sepatunya lagi. Kau keterlaluan. Dewi dingin apa? Dia cuma pura-pura. Nanti malam dia mungkin jadi mainan Taipan. Bab 662 pertemuan pertama dengan orang kaya. Keesokan paginya, Lin Yi membuka matanya dan melihat ada beberapa notifikasi dari Dou Yu di ponselnya. Namun, sebagian besarnya berasal dari Zhang Xiaoyu. Kemarin pagi ketika dia menghubunginya, dia sudah tertidur. Xiaoyu, kakak, apakah kamu tidur? Little Fish, bisakah aku menambahkanmu di WeChat? Ikan kecil, jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Melihat pesan Zhang Xiaoyu, Lin Yi merasa bukan ide yang buruk untuk menambahkannya. Banyak hal seputar streaming langsung yang layak dipelajari. Oleh karena itu, Lin Yi mengirim ide WeChat miliknya ke Zhang Xiaoyu. Lin Yi, jangan tidur lagi. Mandi dan makan. Mendengar panggilan Ji Qingyan, Lin Yi pun menanggapi dan bangkit untuk mandi. Saat dia tiba di lantai bawah, Ji Qingyan telah menyajikan sarapan. Kenapa kamu hanya menatapku, bukannya turun untuk makan? Ji Qingyan mendongak ke arah Lin Yi yang berdiri di lantai 2. Lin Yi berdiri di lantai 2, tersenyum pada Ji Qingyan. Dia mengenakan ikat kepala kelinci di kepalanya, yang mengumpulkan rambut berantakannya di belakang kepalanya. Tidak ada lemak di betisnya yang mulus, yang bersinar seperti batu giok. Ji Qingyan saat ini tidak menunjukkan sedikit pun kecantikan, tetapi dia tetap cantik. Kamu terlihat baik. Lin Yi tersenyum. Senyum manis tersungging di wajah Ji Qingyan. Lalu, selain cantik, apakah Nyonya Lin punya kelebihan lain? Dia berbudi luhur, intelektual, baik hati, cantik, dan murah hati. Pujian Lin Yi membuat Ji Qingyan malu. Berhenti bicara. Aku tidak begitu mengesankan. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti kamu bilang begitu, nanti aku jadi keras kepala. Turun dan makanlah. Lin Yi tersenyum dan turun ke bawah. Sarapannya sederhana, tapi rasanya manis baginya. Apakah kamu punya rencana untuk hari ini? Saya sedang melakukan siaran langsung, kata Lin Yi. Tapi aku harus mempelajarinya dulu. Aku belum tahu apa-apa tentangnya. Sudahkah Anda memikirkan konten apa yang akan ditampilkan dalam siaran langsung Anda? Lin Yi mengangkat bahu. Aku belum memikirkannya. Tapi biar ku jelaskan dulu. Pakai masker dan jangan tunjukkan wajahmu, kata Ji Qingyan serius. Lagi pula, kulihat streamer lain punya nama panggilan. Apa kamu punya? Iya, sayap ayam tak kasat mata. Keren, kan? Ji Qingyan tampak meremehkan. Sama sekali tidak keren. Cari nama yang lebih bagus. Nama panggilan hanyalah nama sandi. Apapun bisa digunakan. Kamu terlalu acuh tak acuh soal ini. Ganti saja dengan sesuatu yang lebih normal. Kalau begitu bantu aku memikirkan satu. Ji Qingyan melihat sekeliling sebelum pandangannya tertuju pada tanaman hijau di sudut. Ekspresi Lin Yi berubah. Kamu tidak mau aku dipanggil pohon uang, kan? Itu juga bisa. Ji Qingyan memikirkan konotasi kemakmurannya. Lihat pohon uang kita, sulurnya panjang sekali sampai menyentuh tanah. Nama ini agak sial. Sial. Seharusnya baik-baik saja, kan? Ji Qingyan bingung. Bagaimanapun, aku tidak bisa menggunakan nama itu. Dengan sumpit di mulutnya, matanya melirik ke sekeliling. Aku tahu kau bisa menyebut dirimu apa. Sambil berbicara, ia berlari ke arah televisi dan mengeluarkan sebuah topeng merah muda dari bawah lemari televisi, lalu mengarahkannya ke wajah Lin Yi. Benar. Ide siaran langsungmu adalah Brotermas. Nama panggilan tak masalah, tapi kenapa kau memberiku topeng merah muda? Kamu nggak suka warna pink. Kupikir aku mau beliin kamu warna pink. Ji Qingyan, aku belum memberimu pelajaran selama seminggu, kan? Hehe. Ji Qingyan tertawa terbahak-bahak sambil bergoyang ke depan dan ke belakang, tampak sangat puas. Setelah makan malam, Ji Qingyan kembali ke atas untuk berganti pakaian. Setelah mengingatkan Lin Yi beberapa kali, ia pun berangkat kerja. Lin Yi membuka WeChat dan melihat permintaan pertemanan Zhang Xiaoyu. Ia pun mengkliknya. Zhang Xiaoyu, terima kasih telah menambahkan saya sebagai teman. Lin Yi, tidak apa-apa. Zhang Xiaoyu, terima kasih sudah memberiku tips 1 juta dan mendapatkan juara pertama. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk mentraktirmu makan? Ini pertama kalinya Zhang Xiaoyu bersedia bertemu seseorang secara langsung. Sebelumnya, ia tidak pernah ingin melakukan ini. Namun, kemarin, setelah siaran langsung berakhir, administrator Dou Yu mengiriminya pesan pribadi untuk memintanya mendekati Taipan ini. Jika dia bisa dekat dengan orang sekuat itu, dia akan bisa duduk kokoh di singgasana sebagai streamer teratas di masa depan. Karena tidak punya pilihan lain, Zhang Xiaoyu dengan berani mengajaknya keluar.
Sebenarnya, sangat umum bagi streamer perempuan untuk mengajak penonton makan di luar jaringan. Hal ini bahkan sudah menjadi kebiasaan yang samar. Zhang Xiaoyu sebenarnya tidak menentang hal-hal seperti itu, tetapi dia takut bertemu dengan pria parubaya berminyak yang akan menyentuh tangan dan pahanya saat makan. Akan tetapi, karena sang administrator sudah memberikan perintah, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Lin Yi, aku sudah makan. Ayo kita pergi ke tempat lain. Jantung Zhang Xiaoyu berdebar kencang saat dia berpikir dalam hati. Si tua mesum ini, jangan bilang dia mau pesan kamar denganku. Apa dia benar-benar berpikir bisa tidur denganku hanya karena dia memberi tips 100 juta yuan dan memenangkanku juara pertama? Sialan, kalau dia berani menindasku, aku akan melempar secangkir kopi ke wajahnya. Zhang Xiaoyu, kakak, kamu mau pergi kemana? Lin Yi, bagaimana kalau ke Starbucks di pusat kota 1 jam lagi? Starbucks. Zhang Xiaoyu menghela napas lega. Dari pemahamannya tentang perilaku pria-pria menyeramkan, bertemu di Starbucks bukanlah masalah besar. Zhang Xiaoyu, baiklah, sampai jumpa. Setelah mengobrol dengan Zhang Xiaoyu, Lin Yi berkemas dan masuk ke likan merahnya. Alasan mengapa dia tidak mengendarai Lavoiture Noire yang diberikan sistem kepadanya adalah karena Lin Yi merasa lebih baik bagi Ji Qingyan untuk menjadi orang pertama yang duduk di mobil baru itu. Starbucks. Zhang Xiaoyu berpakaian selayaknya wanita sejati. Rambut panjangnya diikat ekor kuda, dan ia mengenakan gaun merah berleher V hingga lutut. Ia mengenakan sepatu hak tinggi hitam dan memegang secangkir kopi. Ia tampak menikmati hari yang sangat damai. Di sampingnya duduk seorang gadis bercelana jeans hitam. Riasannya sangat indah. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Zhang Xiaoyu, penampilannya juga tidak buruk. Namun, bentuk tubuhnya jauh lebih berisi daripada Zhang Xiaoyu. Nama gadis itu adalah Li Xiran, dan dia adalah teman sekamar Zhang Xiaoyu di universitas. Mereka sudah sangat dekat selama bertahun-tahun. Karena dia memiliki beberapa kekhawatiran tentang pertemuan ini, Zhang Xiaoyu mengundang sahabatnya untuk bergabung dengannya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka bisa saling menjaga. Kau seperti burung puyuh. Kenapa kau begitu gugup, kata Li Xiran dengan nada meremehkan. Zhang Xiaoyu melihat sekeliling. Ini pertama kalinya aku bertemu penggemar secara langsung. Bagaimana mungkin aku tidak gugup? Kak, orang yang kamu temui hari ini adalah seorang Taipan yang memberimu tips 1 juta yuan sekaligus. Kalau streamer lain, mereka pasti akan sangat senang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ini kesempatan bagus untuk kariermu melejit. Kamu harus memanfaatkannya. Tapi aku bukan streamer yang rela menjual tubuhnya. Aku berbeda dari yang lain. Apa? Maksudmu kau puas hidup sebagai petani di pinggiran kota, keluh Li Xiran. Asalkan kamu melayaninya dengan baik hari ini, kamu bisa punya uang sebanyak yang kamu mau di masa depan. Kenapa kamu tidak bisa bersikap bijak dalam hal ini? Ini terutama karena aku takut dia punya motif tersembunyi terhadapku, kata Zhang Xiaoyu lembut. Li Xiran terdiam. Kau terlalu banyak berpikir. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mengapa aku terlalu banyak berpikir? Kak, itu 1 juta yuan. Wanita macam apa yang tidak bisa dia tiduri di seluruh Zonghai, kata Li Xiran. Kalau dia sampai kasih 1 juta yuan, lupakan satu orang saja, bahkan kalau dia mau tidur dengan 10 orang, semua perempuan pasti akan keluar dan naik ke ranjangnya. Sekarang setelah kau bisa menikmati ini, kau malah kesal. Siapa yang mati dan mengangkatmu menjadi ratu? Bab 663 misi siaran langsung dengan 200.000 poin popularitas. Sial, kau benar-benar salah satu guru terbaik di masyarakat. Apa yang kau katakan? Apa salahnya menjadi guru? Tanya Li Xiran, bukankah mereka juga butuh makanan? Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kulakukan jika dia benar-benar mencoba menyentuhku? Apalagi yang bisa kau lakukan? Kalau kau bisa menerimanya, biarkan dia menyentuhmu. Kalau tidak bisa, berbaliklah dan pergi. Saya tidak bisa menerima itu. Itu lebih mudah lagi, kata Li Xiran. Kalau pihak lain keras kepala, aku akan bantu kamu menamparnya dan memberinya pelajaran. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Di tengah kalimatnya, Zhang Xiaoyu tiba-tiba berhenti bicara. Ia melihat Lin Yi di pintu. Mengikuti pandangan Zhang Xiaoyu, Li Xiran juga melihat Lin Yi. Sial, penampilan dewa macam apa ini? Dia terlalu tampan. Saya kenal orang ini. Dia pewaris generasi kedua yang sangat kaya. Melihat Lin Yi lagi, jantung Zhang Xiaoyu berdebar kencang. Dia merasa bosnya menjadi semakin tampan. Xiaoyu, menurutmu apakah Taipan misterius yang memberimu tip itu adalah pria tampan ini? Jangan bercanda. Dia sangat tampan dan kaya. Kenapa dia harus menonton siaran langsungku, kata Zhang Xiaoyu. Dan seperti katamu, aku bukan ratu. Aku sama sekali tidak akan tertarik pada orang seperti itu. Bagaimana kalau kamu bisa?
Tidak bisakah kamu berfantasi tentang itu? Apa gunanya berfantasi di siang bolong? Kalau mau, berfantasilah saat kamu susah tidur dan sendirian di malam hari. Apakah ada perbedaan antara siang dan malam? Kurasa aku akan memanggilmu guru nakal saja nanti. Zhang Xiaoyu mengeluh, dia mungkin sedang berkencan dengan gadis lain. Dia pasti tidak mencariku. Bagaimana kalau dia memang begitu? Hehehe, kalau dia benar-benar Taipan misterius itu, aku akan membuatkan tindikan apapun yang dia mau di bawah. Apapun yang terjadi, aku harus memenangkan hatinya. Pada saat yang sama, Lin Yi melihat Zhang Xiaoyu duduk di dekat jendela dan berjalan mendekat. Ada kemacetan lalu lintas. Maaf, saya terlambat. Zhang Xiaoyu dan Li Xiran tercengang. Mereka merasa waktu telah membeku sesaat. Kamu mencariku. Kupikir kita seharusnya bertemu di sini. Kamu Taipan yang memberiku tips 1 juta yuan. Panggil saja aku kakak. Kurasa itu tidak terlalu kuno. Apa-apaan ini? Li Xiran tak bisa diam lagi. Xiaoyu, bukankah kau bilang kalau dia benar-benar kakak laki-laki orang kaya itu, dia pasti akan pergi dan melakukan indik berlian di bawah sana. Kau mau memasang berlian imitasi atau berlian asli? Lin Yi tertegun sejenak. Ini pekerjaan teknis. Kamu harus pergi ke rumah sakit yang bagus untuk mendapatkannya. Zhang Xiaoyu. Xiran, kamu nggak ada kelas nanti, kembali saja ke kelas. Aku akan baik-baik saja. Kamu harus terima pemotongan gaji karena cuti. Zaman sekarang susah dapat uang. Nggak perlu buang-buang waktu sama aku. Nggak ada gunanya. Tidak apa-apa, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Aku harus menemanimu apapun yang terjadi. Li Xiran melirik Lin Yi dan berkata dengan malu-malu. Ah! Li Xiran berteriak, mengapa kamu mencubitku? Musim semi akhirnya tiba untukku. Apa kau akan jadi orang ketiga sekarang, bisik Zhang Xiaoyu. Bukankah kau hanya streamer polos? Apa kau tidak takut dia akan menyentuh pahamu? Tolong. Kalau aku tahu Taipan yang memberi tip itu dia, aku pasti pakai rok pendek baru yang kubeli. Sial, kayaknya sekarang musim gugur. Kamu ternyata lagi birahi. Jangan khawatir soal musim semi atau bukan. Kembali saja ke kelas. Li Xiran diam-diam melirik Lin Yi. Lihatlah betapa hebatnya tubuhnya. Dengan fisikmu, kau pasti tidak akan mampu mengatasinya. Bagaimana kalau kita melakukannya bersama? Sial, kamu terlalu tidak tahu malu. Kamu bahkan bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Aku tidak bisa menahannya. Dia terlalu tampan. Itu juga tidak akan berhasil. Cepat pergi, kata Zhang Xiaoyu. Aku akan mentraktirmu makan di lain hari sebagai kompensasi. Kamu benar-benar burung cinta. Li Xiran berdiri dan melambaikan tangan pada Lin Yi. Tampan, aku pergi dulu. Temanku tidak tahu banyak pose, jadi kamu harus menunjukkan beberapa hal padanya. Lin Yi. Zhang Xiaoyu. Setelah Li Xiran pergi, ekspresi Zhang Xiaoyu menjadi gelisah. Dia masih sedikit gugup menghadapi Lin Yi sendirian. Bos, Anda mau minum apa? Saya akan memesankannya untuk Anda. Tidak perlu. Lin Yi melambaikan tangannya. Aku datang ke sini hari ini terutama untuk menanyakan sesuatu padamu. Ada apa? Kata Zhang Xiaoyu serius. Saya juga ingin siaran langsung. Ada yang perlu saya perhatikan. Kamu mau siaran langsung? Zhang Xiaoyu terkejut. Kamu pewaris generasi kedua yang kaya. Melakukan siaran langsung tidak sesuai dengan statusmu. Aku bahkan pernah buka restoran sebelumnya. Apa salahnya melakukan ini? Kamu benar. Zhang Xiaoyu berpikir sejenak. Sebenarnya, menjadi streamer itu tidak sulit. Kamu cuma punya ponsel. Kesulitannya adalah apakah ada yang benar-benar menonton siaran langsungmu. Pria dan wanita berbeda. Wanita bisa menjual tubuh mereka, tetapi pria tidak. Lagi pula, audiensnya masih didominasi pria. Jika Anda ingin menarik audiens, Anda harus mengandalkan konten Anda untuk menarik mereka. Lin Yi mengangguk dan tidak mengomentari kata-kata Zhang Xiaoyu. Profesi streamer sebenarnya industri kecil. Streamer manapun, bahkan yang reputasinya kecil, mendapat dukungan dari perusahaan manajemen, yang disebut guild. Jika streamer memiliki tim di belakangnya, mereka dapat berkembang dengan cepat. Persaingannya pasti ketat. Zhang Xiaoyu mengangguk. Aku agak terkenal di Douyu, banyak guild yang menghubungiku, tapi permintaan mereka cuma satu, aku harus ganti karir, mereka nggak mau jadi streamer review, mereka mau aku jualan penampilanku, aku nggak setuju, jadi popularitasku saat ini cuma batasnya, terkadang, aku diremehkan dan ditindas oleh guild lain, singkatnya, semuanya sulit bagiku. Lin Yi mengusap dagunya. Dengan karakter sistemnya, dia mungkin tidak bisa hanya menjadi streamer kecil saja. Oleh karena itu, ini sedikit bermasalah. Cuma itu saja. Sisanya cuma masalah sepele. Selama kamu tidak melakukan hal ilegal, biasanya bukan masalah besar.
Misi sistem, selesaikan siaran langsung pertama, popularitas tidak boleh kurang dari 200.000, hadiah 20.000 90 poin kemahiran. Lin Yi sudah terbiasa dengan sistem misterius itu. Oleh karena itu, hal ini tidak terlalu mengejutkan baginya. Izinkan saya bertanya, apakah menurut Anda sulit untuk mencapai 200.000 poin popularitas? 200.000 poin. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya. Zhang Xiaoyu berkata dengan kaget, akan mudah untuk menghabiskan uang dan menipu untuk mendapatkannya. Saya tidak mau curang. Saya hanya ingin siaran langsung seperti biasa. Meskipun sistemnya semakin lama semakin nakal, sistem itu masih sangat tegak. Mustahil untuk berbuat curang, kalau tidak, Lin Yi pasti sudah menyelesaikan misinya dalam hitungan menit. Itu sangat sulit, kata Zhang Xiaoyu, tidak ada yang akan menonton streamer baru. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 200.000 poin. Apakah tidak ada kemungkinan untuk mencapai hal ini sama sekali? Itu tidak sepenuhnya benar. Apa maksudmu? Mungkin berhasil kalau siaran langsungmu sangat menarik dan kontennya sangat bagus. Kedua, saya juga akan membantumu menarik penonton. Bab 664 berapa harganya? Saya akan membelinya sekarang. Kalau begitu, mari kita lakukan seperti itu, kata Lin Yi. Tapi pertanyaannya, apakah konten siaran langsung Anda cukup menarik? Tanya Zhang Xiaoyu. Membantu menarik perhatian memang bukan masalah, tetapi jika konten siaran langsungmu tidak bagus, kamu tidak akan bisa mempertahankan penonton. Popularitas di siaran langsungku biasanya sekitar 500.000 poin, tetapi kamu menargetkan 200.000 poin di penayangan perdanamu. Ini akan sangat sulit. Aku mengerti, kata Lin Yi, apa hal yang paling populer untuk ditonton di kalangan pria? Streamer pria biasanya adalah gamer, kata Zhang Xiaoyu. Namun, kamu harus punya bakat akting yang mumpuni saat siaran langsung pertandingan. Ingat streamer, 50-50 battle dulu. Menurutku dia jenius siaran langsung. Memang tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Benar, Tuan 50 adalah orang yang baik saat masih hidup. Dia bukti bahwa tidak peduli seberapa bagus Anda bermain game, jika Anda tidak punya bakat akting, streaming Anda tidak akan berjalan dengan baik, kata Zhang Xiaoyu. Kalau kamu benar-benar ingin mulai streaming, kenapa tidak coba reviewnya bersamaku? Beli beberapa barang unik yang bisa memuaskan rasa ingin tahu penonton. Lagi pula, orang-orang ini juga cenderung betah di sini. Itu pilihan yang bagus. Seperti sebelumnya, saya memesan nasi goreng telurmu karena harganya mahal. Penonton penasaran kenapa nasi goreng telur itu begitu mahal. Itulah kenapa saya memesannya. Mengerti? Kenapa tidak kita lakukan saja? Kebetulan, bengkel Honda 4S baru buka sore ini. Mereka ingin aku melakukan siaran langsung dan membantu mempromosikannya. Kalau sudah waktunya, aku akan ke ruang siaran langsungmu. Kita biasakan diri dulu dengan prosesnya. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya bagus. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Platform siaran langsung Douyu berbeda dari platform lainnya. Para streamer di platform video pendek dapat mengandalkan video pendek untuk mengumpulkan penggemar di tahap awal, tetapi Anda tidak dapat melakukan hal yang sama di Douyu. Saat ini, pasar streamer sedang sangat jenuh. Jika tidak ada yang membimbing Lin Yi di tahap awal, mungkin butuh waktu lama untuk perlahan-lahan mengembangkan pengikutnya. Lagi pula, dia sebenarnya di sini bukan untuk siaran langsung. Yang terpenting adalah menyelesaikan misinya. Dengan popularitas Zhang Xiaoyu saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah jika popularitasnya melampaui 200.000 jika dia bergabung dalam siaran langsungnya. Namun, sistemnya tidak akan sebaik itu. Sistem itu pasti tidak akan memberinya penghargaan atas popularitas yang disebabkan oleh kehadirannya. Dia harus meningkatkan popularitasnya sendiri. Kalau begitu, aku akan buatkan ruang untukmu dulu. Dengan begitu, kamu bisa jadi streamer resmi. Tidak masalah. Lin Yi menyerahkan ponselnya, merasa ini cukup bagus. Dengan bantuan Zhang Xiaoyu, dia dapat menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Bos, apakah ide siaran langsungmu masih bernama sayap ayam tak kasat mata? Bantu aku mengubahnya. Panggil aku saudara Topeng. Hah, kakak Topeng. Ya, aku tidak akan menunjukkan wajahku. Tidak mungkin, kata Zhang Xiaoyu kaget. Jika Anda tidak menunjukkan wajah Anda akan kehilangan banyak audiens. Tidak mungkin seburuk itu. Meskipun penonton di platform siaran langsung Douyu semuanya pria tua dan heteroseksual, ada juga penonton wanita. Selama kamu menunjukkan wajahmu, aku jamin kamu bisa langsung menarik banyak penggemar. Lagi pula, mereka sangat kompetitif, dan pasti akan mengeluarkan uang untuk menghadiahimu. Apakah menurutmu aku kekurangan uang sebanyak itu? Lin Yi tersenyum. Tapi oke, itu juga benar. Baiklah, ayo kita lakukan, kata Lin Yi.
Kebetulan Starbucks ini ada di Wanda Plaza, jadi saya bisa beli sesuatu yang rencananya akan saya pakai saat siaran langsung nanti. Aku ikut denganmu. Lagi pula aku bebas. Ayo pergi. Setelah meninggalkan Starbucks, mereka berdua berjalan-jalan di Wanda Plaza. Lin Yi mengenakan maskernya, tetapi maskernya berwarna biru muda, bukan yang disiapkan Ji Qingyan. Di dalam Wanda Plaza, Lin Yi pergi ke Prada. Melihat Lin Yi masuk, para pramuniaga mendongak namun tidak menanggapinya dengan serius. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tampak biasa saja. Mereka mungkin tidak bisa membeli apapun di toko, jadi dia tidak tertarik melayani mereka. Chen kecil, ada tamu di sini. Pergi dan sambut dia, kata manajer toko perempuan yang sedang mengurus akuntansi dengan tenang. Gadis yang dipanggil Chen kecil dipanggil Chen Yao. Ia mengenakan seragam kerja hitam dengan stoking berwarna kulit dan sepatu hak tinggi hitam. Syal kasa warna-warni diikatkan di lehernya. Meskipun penampilannya biasa saja, ia tampak berwibawa. Saudari Liu, saya baru saja selesai latihan. Saya belum hafal seluruh buku panduan produk. Bisakah saya benar-benar melakukannya? Tanya Chen Yao. Dari kelihatannya, mereka kesini cuma buat jalan-jalan. Kayaknya mereka nggak bisa beli apa-apa. Anggap saja ini latihan. Kalau ketemu pelanggan yang punya daya beli tinggi, kamu nggak akan takut. Baik, Suster Liu. Saya akan mencobanya. Chen Yao menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju Lin Yi dan Zhang Xiaoyu. Apa yang bisa saya bantu, Tuan dan Nyonya? Saya ingin melihat kacamata hitam. Menurut Lin Yi, kacamata hitam Prada terkenal dan gayanya sangat baru. Karena itu, ia ingin memilih sepasang kacamata hitam untuk datang ke sini. Zhang Xiaoyu sedikit gugup. Meskipun penghasilannya juga sangat baik, di kota seperti Zonghai, dia hanya bisa dianggap cukup kaya. Dia jarang mengunjungi toko mewah seperti Prada. Oleh karena itu, perilakunya tidak sealami Lin Yi, dan dia bahkan merasa sedikit bersalah. Melihat Lin Yi datang untuk membeli kacamata hitam, Chen Yao menyambut mereka berdua di stan. Pak, yang dipajang di sini adalah semua desain baru tahun ini. Silakan lihat-lihat sesuka hati. Lin Yi melihat ke dalam lemari pajangan dan akhirnya melihat sepasang kacamata hitam dengan lensa besar. Tolong bawakan sepasang ini untukku. Melihat kacamata hitam yang dipilih Lin Yi, Chen Yao berpikir dalam hati. Selera pria ini benar-benar tajam. Ini kacamata hitam termahal di toko ini. Harganya mencapai 98.000 yuan. Dia bahkan langsung memilih kacamata ini dalam sekejap. Chen Yao dengan hati-hati mengeluarkan kacamata hitamnya, takut kalau-kalau dia akan memecahkannya secara tidak sengaja. Pak, silakan dicoba. Saya rasa kacamata hitam ini cocok dengan bentuk wajah Anda. Nona Chen tahu bahwa Lin Yi tidak akan membelinya, tetapi dia adalah seorang petugas dan harus melakukan pekerjaannya dengan baik. Aku tidak perlu mencobanya. Berapa harganya? Aku akan membelinya sekarang. Mendengar ini, Chen Yao tertegun. Ini adalah toko Prada, bukan kios pinggir jalan. Apakah dia benar-benar membelinya begitu saja? Kamu masih belum tahu harganya, kan? Pak, kacamata hitam ini model terbaru di toko kami. Harganya 98.000 yuan, dan tidak ada diskon. Mendengar harga ini, Zhang Xiaoyu terkejut. Sepasang kacamata jelek harganya 98.000 yuan. Saya bisa bekerja keras streaming selama sebulan, tetapi saya masih tidak bisa menghasilkan uang sebanyak ini. 98.000. Lin Yi bergumam, tunggu sebentar. Aku akan melihat yang lain. Para pelayan di toko tanpa sadar melirik Lin Yi. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Seperti dugaannya, dia meringkuk ketakutan saat mendengar harganya. Chen Yao meluruskan ekspresinya. Tuan, silakan ikut saya. Ada beberapa model lain di sini. Harganya relatif murah dan semuanya kurang dari 10.000 yuan. Aku nggak mau lihat kacamata hitamku dulu. Aku cuma lihat topi baseball yang lumayan aku suka. Lin Yi melihat etalase lain dan menunjuk ke sebuah topi baseball berwarna hitam dan emas. Berapa harga topi ini? Ekspresi Chen Yao agak tidak wajar, dan dia juga sedikit malu. Pak, topi baseball ini adalah bagian dari rilisan gabungan Prada dan Marvel. Harganya 164.000 yuan. Harganya sedikit lebih mahal daripada kacamata hitam yang baru saja Anda lihat. Zhang Xiaoyu berdiri di samping dengan lesu. Ia biasanya merasa penghasilannya cukup tinggi. Jika ia bekerja keras, ia bisa mendapatkan 1 juta yuan per tahun. Namun, saat memasuki toko mewah semacam ini, dia merasa seperti seorang pengemis. Tidak ada yang istimewa dari topi jelek ini. Kelihatannya tidak jauh berbeda dengan topi seharga 20 yuan di pinggir jalan. Namun, ternyata topi itu dijual seharga 164.000 yuan. Para pencuri itu pada dasarnya merampok mereka. Kalau mahal, ya sudahlah. Bungkus topi baseball ini dengan kacamata hitamnya, lalu bantu aku menghitung total biayanya, kata Lin Yi.
Bab 665 begitu jeleknya dia tidak berani melepas topengnya. Begitu kata-kata ini terucap, semua orang di toko tercengang sejenak. Tatapan mereka tertuju pada Lin Yi, dipenuhi rasa tak percaya. Apakah dia benar-benar mampu membelinya? Tuan, kacamata hitam dan topi baseball totalnya 262.000. Lin Yi mengeluarkan kartu banknya. Gunakan kartu saya. Kata sandinya 111.111. Sambil memegang kartu bank Lin Yi di tangannya, Chen Yao merasa seperti sedang memegang kentang panas. Seberapa kayanya Anda hingga bisa membeli sesuatu yang harganya lebih dari 200.000 yuan begitu saja? Setelah menggesek kartunya, cara setiap orang di toko memandang Lin Yi berubah. Tak seorang pun menduga pria yang mengenakan topeng itu ternyata seorang taipan bertopeng. Zonghai benar-benar tempat yang penuh naga dan harimau yang bersembunyi. Tak seorang pun bisa diremehkan. Setelah menggesek kartu, Chen Yao mengembalikan kartu bank Lin Yi dan menyarankan. Pak, yakin nggak mau coba? Kalau nggak cocok, masih ada waktu buat ganti. Hati Chen Yao sangat baik, dan alasan dia menyarankan ini sangat sederhana. Kalau beli barang semahal itu, pasti langsung dicoba. Kalau tidak memuaskan, nggak mungkin dikembalikan setelah keluar toko. Kalau sampai begitu, ya buang-buang uang saja. Begitu dia selesai berbicara, manajer toko wanita itu berjalan di depan Chen Yao dan menariknya ke samping. Apa yang kamu katakan? Chen Yao merasa sedikit dirugikan. Aku tidak bilang apa-apa. Aku hanya ingin dia mencobanya. Aku tidak melanggar aturan toko. Ini tidak ada hubungannya dengan aturan. Maksudku, kamu tidak bisa membaca pikiran orang. Ada apa denganku? Kamu nggak lihat dia pakai masker. Dia bahkan beli kacamata hitam dan topi baseball. Jelas-jelas dia berusaha menutupi wajahnya. Kamu nggak lihat apa yang terjadi. Chen Yao berpikir sejenak lalu menampakkan ekspresi penuh kesadaran. Dia tidak merusak wajahnya, kan? Itu sudah pasti, bisik manajer toko itu. Dia pasti punya penyakit tersembunyi yang terlihat di wajahnya, dan dia tidak ingin menunjukkannya di depan umum. Itulah sebabnya dia berpakaian seperti ini. Itu sangat buruk. Tuhan itu adil. Dia membuka pintu, tetapi mau tidak mau menutup jendela yang berbeda untuknya, kata manajer toko itu. Jika dia tampan dan kaya, bagaimana pria lain bisa bertahan hidup? Benar. Saudari Liu, maafkan aku. Aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Tidak apa-apa. Asal jangan membuat kesalahan seperti itu lagi di masa mendatang. Dengan itu, manajer toko wanita itu berjalan di depan Lin Yi dan mengangguk sedikit. Pak, saya sungguh minta maaf. Dia baru di toko kami. Dia masih muda dan belum bisa bicara. Kalau dia menyinggung Bapak, saya harap Bapak tidak keberatan. Menyinggung perasaanku, kata Lin Yi. Pelayanannya tadi cukup baik. Dia sama sekali tidak menyinggung saya. Jangan salah paham. Manajer toko wanita dan Chen Yao menghela napas lega. Selama dia tidak marah pada mereka, semuanya baik-baik saja. Sekarang, ada kemungkinan dia kembali untuk menghabiskan lebih banyak uang di masa mendatang. Dia bisa dianggap telah mempertahankan klien besar. Saudara Lin, saya rasa Anda harus mencobanya. Lagi pula, barang-barang ini cukup mahal. Uang Anda tidak datang begitu saja, saran Zhang Xiaoyu. Manajer toko sedikit mengernyit. Ada apa dengan teman wanita Taipan ini? Apa dia tidak tahu tentang situasinya? Jelaslah bahwa dia masih muda karena dia bahkan tidak tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Ada begitu banyak orang di toko. Bukankah ini sengaja membuatnya malu? Kau benar. Ayo kita coba. Lin Yi pergi ke cermin. Kemudian, dia melepas topengnya. Dalam sekejap, para asisten toko wanita di Prada menoleh dan terkesiap. Penampakan dewa macam apa ini? Dia terlalu tampan. Kenapa kamu masih pakai masker kalau penampilanmu seperti ini? Masker jenis itu tidak layak menutupi wajahmu. Biar aku oleskan Victoria's Secret baruku ke wajahmu. Lin Yi mengabaikan yang lain dan mencoba kacamata hitam dan topi baseball. Kelihatannya bagus. Keren banget. Bagaimana menurut kalian? Zhang Xiaoyu dan para asisten toko wanita hampir menangis melihat ketampanan Lin Yi. Kok keren banget sih barangnya? Kamu sendiri yang paling keren. Sepertinya tidak ada masalah, itu saja, saya tidak akan mengubah apapun. Oke. Kami akan mengemasnya untukmu sekarang. Lin Yi awalnya ingin pergi tanpa memakainya, tetapi dia merasa bahwa dia mungkin terlihat mencurigakan. Tidak ada orang normal yang akan menganggap perilakunya normal jika dia tidak mencobanya. Seseorang bahkan mungkin melaporkannya sebagai penjahat yang dicari. Itu akan menjadi berita utama keesokan harinya. Tersangka paling tampan di dunia. Setelah mengambil barangnya, Lin Yi dan Zhang Xiaoyu pergi. Chen Yao menatap manajer toko wanita itu. Saudari Liu, bukankah kau bilang kalau Tuhan membukakan pintu untuknya, dia pasti akan menutup jendelanya?
Tapi aku merasa Tuhan tidak hanya membuka jendela di sepanjang jalan, tapi bahkan membuka jendela atap. Bukan cuma buka jendela buat dia. Kayaknya dia sampai bongkar seluruh rumah. Setelah keluar dari toko, Lin Yi melihat jam tangannya dan menyadari sudah lewat pukul 11. Ia bertanya, "Jam berapa siaran langsungmu sore ini?" "Jam 1 siang. Kalau begitu, ayo kita makan sesuatu sebelum kita siaran langsung." "Baiklah, aku akan mendengarkan saranmu." Meskipun Zhang Xiaoyu adalah orang yang memimpin Lin Yi, dari kelihatannya, Lin Yi adalah bosnya. Mereka berdua tiba di Wanda Tower dan makan sederhana. Lalu mereka pergi ke tempat parkir. Selain itu, selama periode ini, Zhang Xiaoyu melakukan siaran langsung untuk sementara waktu. Ia hanya berencana untuk memberitahu pemirsa bahwa ia akan melakukan siaran langsung di ruang siaran langsung lain hari ini. Pada saat yang sama, dia mengubah judul ruangan untuk mengarahkan mereka ke siaran langsung Lin Yi. "Bos, apakah Bentley ini milikmu?" "Benar. Cuma 4 juta yuan. Nggak perlu ribut-ribut." Zhang Xiaoyu merasakan pukulan yang dalam. Lebih dari 4 juta yuan. Mengapa dia menggunakan kata, hanya? "Ayo, masuk ke mobil." Oke. Setelah masuk ke dalam Bentley milik Lin Yi, Zhang Xiaoyu melihat sekeliling. Ia sering mendengar dari orang lain betapa hebatnya Bentley. Ia tidak menyangka akan bisa duduk di mobil seperti itu suatu hari nanti. Joknya sepertinya terbuat dari kulit asli. Nyaman sekali. "Bos, apakah Anda tahu sesuatu tentang kewarganegaraan?" "Kurasa begitu. Aku cukup mengenal mereka." Lin Yi tidak berbohong tentang hal ini. Ia memang penggemar mobil sejak sekolah. Kini setelah mendapatkan kebijaksanaan sang bijak, ia lebih memahami mobil. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah. "Kamu akan menjadi pembawa acara utama saat siaran langsung nanti. Aku hanya akan membantu. Aku mau mulai streaming sekarang. Kamu mau siap-siap. Ini cuma pemanasan. Lagi pula, penonton tidak langsung datang. Kita harus masuk perlahan-lahan." "Ya, itu akan memakan waktu yang lama." Mengikuti instruksi Zhang Xiaoyu, Lin Yi mengenakan topeng, kacamata hitam, dan topi basebalnya. Dia menutup wajahnya rapat-rapat. Bisa dibilang dia bersenjata lengkap. Melihat Lin Yi sudah siap, Zhang Xiaoyu memulai siaran langsung. Dalam beberapa menit, lebih dari 20 orang tiba di siaran langsung. "Halo semuanya. Hari ini saya akan melakukan streaming uji coba mobil. Jangan berhenti di tengah jalan karena saya akan membagikan hadiah menarik." "Ada apa hari ini? Kenapa kamu streaming di siaran langsung orang lain? Apa pria bertopeng ini mantan kekasihmu? Apa kamu sudah meninggalkan Taipan kemarin?" Bab 666 awal siaran langsung. "Aduh, jangan ngomong sembarangan. Kemarin, saudara Taipan itu hanya mengagumi bakatku dan tidak punya pikiran-pikiran tidak senonoh lainnya," kata Zhang Xiaoyu dengan nada bercanda. "Sebenarnya, Big Brother Tycoon punya motif tersembunyi terhadapmu pada awalnya, tapi setelah melihat ukuran tubuhmu, dia pasti berubah pikiran. Kata-katamu agak menghina." Zhang Xiaoyu membusungkan dadanya. "Setiap anjing punya harinya. Jangan ganggu gadis muda." "Tunggu, Xiaoyu, kamu di mobil siapa? Interiornya kelihatan bagus banget." "Hehehe." Zhang Xiaoyu tersenyum licik. "Kalian selalu bilang semua yang kuulas tidak ada nilainya. Nah, sekarang aku akan tunjukkan yang benar-benar bagus. Deng. Izinkan saya memperkenalkan diri. Orang yang duduk di sebelah saya adalah pembawa acara siaran langsung ini, Kak Topeng." "Sialan, itu Bentley." Melihat setir dan logo mobil, orang-orang dalam siaran langsung tidak bisa tetap tenang. "Apakah kamu menemukan Sugar Daddy?" Pantas saja dia mengabaikan Taipan itu. Ternyata dia punya kekasih baru. Seperti yang diharapkan, seorang gadis berkulit putih layak untuk dicintai. "Dari mana kamu mendapatkan mobil itu? Apakah kamu menyewanya? Bagaimana bisa disewa?" "Tidak bisakah pria bertopeng itu membelinya sendiri?" balas Zhang Xiaoyu. "Kalau dia kaya raya, kenapa dia mengadakan siaran langsung? Ini hobi. Ini permainan, mengerti?" kata Zhang Xiaoyu. "Maaf, kami tidak mengerti." "Tidak masalah kalau kalian tidak mengerti. Kalian semua, kalian harus mendukung Brothermas seperti kalian mendukungku di masa depan. Dia akan menghadirkan lebih banyak siaran langsung yang menarik untuk semua orang. Siapapun yang menyiarkannya, tidak masalah. Kapan siaran langsung uji cobanya dimulai? Saya sedang bersiap membeli mobil baru-baru ini. Saya penasaran mobil baru ini sedang siaran langsung apa." Selain beberapa orang yang bergabung karena rasa ingin tahu, para pemirsa yang menonton siaran langsung Zhang Xiaoyu semuanya memiliki tujuan yang jelas. Bagaimanapun juga, kepribadian Zhang Xiaoyu yang galak tidaklah terlalu seksi. "Semuanya, jangan cemas. Kami akan tiba sekitar 10 menit lagi. Siaran langsung hari ini pasti tidak akan mengecewakan siapapun."
Di pintu masuk toko Honda 4S di Vanguard Road, seorang pria parubaya dan seorang wanita muda sedang melihat-lihat. Nama pria parubaya itu adalah Zhang Yelei, dan dia adalah manajer toko 4S ini. Dia adalah penggemar setia siaran langsung. Saat sedang menonton siaran langsung, dia tiba-tiba melihat Zhang Xiaoyu. Dia merasa gaya siaran Zhang Xiaoyu sangat menarik, jadi dia mengundangnya untuk siaran langsung ini. Adapun keuntungan dari aliran ini akan dibagi rata. Jika dia menjual mobil apapun sebagai hasil streaming ini, dia akan mendapat komisi sebesar 600 yuan. 600 yuan bukanlah jumlah yang banyak, tetapi bagi Zhang Xiaoyu, itu seperti mendapatkan uang gratis. Hal ini karena dia dapat menggunakan acara ini untuk meningkatkan konten dan kualitas siaran langsungnya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu peduli apakah dia bisa menghasilkan uang atau tidak. Kak Zhang, aku sudah melihat streamer yang kamu temukan. Meskipun dia agak populer, dia tidak terlalu terkenal. Kita sudah menyiapkan banyak hal untuknya. Bukankah itu terlalu berlebihan? Nama wanita itu adalah Sun Qian. Ia adalah kepala bagian penjualan di toko 4S ini. Oleh karena itu, ia berhak menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam semua kegiatan yang melibatkan toko tersebut. Aku tahu kamu jarang nonton siaran langsung. Kamu nggak ngerti apa yang terjadi di sini. Apa istimewanya ini? Kalau kamu mau cari streamer cewek buat bikin acara, bukannya kamu harus cari yang popularitasnya tinggi. Itu hanya salah satu alasannya. Kami juga harus memilih streamer dengan pengguna yang lebih loyal untuk memaksimalkan efektivitas kami, kata Zhang Yelei. Jangan lihat streamer wanita papan atas itu. Mereka semua cukup populer, tapi mereka menggunakan angka mereka untuk mendapatkan penayangan. Pengguna hanya suka melihat mereka dan tidak ada yang lain. Kalaupun mereka mendapatkannya, kamu mungkin tidak akan mendapat banyak keuntungan. Streamer bernama Zhang Xiaoyu ini berbeda. Dia salah satu dari sedikit pengulas di Douyu. Gaya siaran langsungnya cukup menarik, dan basis penggunanya sangat stabil. Akan lebih efektif untuk mendapatkan streamer seperti ini. Baiklah kalau begitu. Kamu pemimpinnya, jadi kamu yang punya keputusan akhir. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, Lin Yi mengendarai Bentley dan berhenti di pintu masuk toko 4S. Ini mengejutkan mereka berdua. Ini adalah Bentley yang harganya lebih dari 4 juta yuan. Anda tidak menemukan mobil ini setiap hari. Setelah mobil berhenti, Lin Yi dan Zhang Xiaoyu keluar. Karena mereka telah melihat informasi Zhang Xiaoyu sebelumnya, mereka berdua mengenalinya sekilas. Namun, Lin Yi yang berpakaian lengkap membuat mereka berdua sedikit bingung dan penasaran. Penyamaran ini terlalu ketat dan membuatnya tampak seperti tersangka kriminal. Halo, manajer Zhang, saya Zhang Xiaoyu. Sun Xiaoyu menyapa Zhang Yelei sambil tersenyum. Halo, kata Zhang Yelei sopan, siapa dia? Dia streamer lain dari platform kami. Dia ikut acara ini bersama saya hari ini. Lalu kenapa dia berpakaian seperti itu? Mereka berdua sedikit bingung, merasa pakaian Lin Yi agak aneh. Apakah dia menutupi wajahnya begitu erat karena dia terlalu malu untuk menghadapi siapapun? Zhang Yelei agak bingung. Ia telah menonton siaran langsung selama bertahun-tahun, tetapi ini pertama kalinya ia melihat seseorang menyembunyikan wajahnya begitu obsesif. Ini salah satu aspek unik dari siaran langsungnya. Kami mengandalkan kemampuan bicara, tidak seperti streamer yang dangkal itu. Kau benar. Di zaman sekarang ini, apapun industrinya, kalau seseorang tidak punya kemampuan, cepat atau lambat mereka akan tersingkir. Mereka berdua tidak terlalu ambil pusing dengan situasi Lin Yi. Lagi pula, dia hanyalah kaki tangan. Selama Zhang Xiaoyu menyiarkan secara normal, semuanya akan baik-baik saja. Namun, Sun Qian memiliki kesan negatif terhadapnya karena reputasi Zhang Xiaoyu benar-benar tidak terlalu mengesankan. Nona Zhang, kami sudah menyiapkan tempatnya. Acaranya bisa dimulai kapan saja. Kalau begitu, ayo kita mulai sekarang. Para penggemar di siaran langsung sudah tidak sabar lagi. Baiklah, silakan masuk. Mereka berdua disambut di toko 4S. Sebuah mobil Honda Civic baru terparkir di tengah toko. Meski harganya tidak mahal, tampilan dan reputasi Civic tidak perlu diragukan lagi. Hampir tidak ada mobil lain yang dapat menandinginya pada kisaran harga ini. Melihat model Civic baru di depannya, Lin Yi tidak tergerak. Meski tampak sama, keduanya sangat berbeda jika dibandingkan dengan Civic Type R milik Li Chuhan. Zhang Xiaoyu mengambil tongsis dan mengarahkan kamera ke Lin Yi. Saudara Topeng, ayo kita mulai sekarang. Kamu harus menunjukkan sisi profesionalmu. Oke. Melihat orang yang menyiarkan adalah Lin Yi, ekspresi Zhang Yelei dan Sun Qian sedikit berubah. Nona Zhang, bukankah kita sudah sepakat Anda yang akan melakukan siaran langsung? Kenapa orang ini yang mengambil alih? Manajer Zhang, jangan khawatir. Dia lebih paham soal mobil daripada saya.
Saya memilihnya menjadi bintang utama siaran langsung ini agar siaran langsungnya lebih sukses. Zhang Yelei tampak gelisah. Nona Zhang, apa yang Anda lakukan agak tidak pantas. Orang yang saya cari jelas Anda, tetapi Anda mengganti host di tengah jalan. Ini tidak sesuai dengan kontrak kita. Jangan khawatir, aku jamin aku akan menjual 10 mobil ini. Kalau tidak bisa terjual, aku akan membelinya sendiri, kata Lin Yi lirih. Bab 667 membanggakan diri sendiri, memuaskan diri sendiri. Perkataan Lin Yi mengejutkan Zhang Yelei dan Sun Qian. Mereka berharap hanya mampu menjual sedikit lebih dari 5 unit. Oleh karena itu, dia pasti melebih-lebihkan ketika mengatakan bahwa dia pasti akan menjual 10 di antaranya. Pak, Civic model terbaru harganya setidaknya 110.000 yuan, tapi Bapak bilang kalau kami tidak bisa menjualnya, Bapak akan beli sendiri. Yakin? Kenapa tidak, kata Lin Yi, jika kamu tidak bisa menjualnya, aku akan mengurusnya. Lin Yi sangat mengenal Civic. Model dengan spesifikasi tertinggi harganya kurang dari 200.000 yuan. Sekalipun mereka tidak dapat menjual satu pun, 2 juta yuan sudah cukup untuk membeli ke-10 mobil itu. Lagi pula, ini siaran langsung pertamanya. Dia tidak boleh gagal. Baiklah, mari kita doakan kakak bertopeng agar cepat sembuh. Sun Qian menyilangkan tangannya di depan dada, menatap pria bertopeng misterius ini. Apakah Anda pikir ini kubis yang ada di pasaran? Dia ingin menjual 10. Bagaimana mungkin? Mari kita lihat bagaimana dia menjelaskannya ketika dia tidak bisa menjual apapun. Zhang Xiaoyu berdiri di samping dan merasa bahwa bosnya jenius dalam streaming langsung. Baru sehari ia memasuki industri itu, tetapi ia sudah belajar menciptakan konflik. Rasa penasaran penonton pun terusik. Popularitas siaran langsung ini mencapai lebih dari 10.000. Segera, pasti akan tumbuh lebih tinggi. Luar biasa. Broter Mas keren banget. Walaupun aku nggak mampu beli Civic, aku tetap merasa mobil itu keren banget. Dia terlalu sombong. Kalau dia tidak bisa menjual 10 unit, dia harus membayar sendiri. Meskipun Civic tidak mahal, membeli mobil itu masalah besar. Semua orang di sini rasional, jadi saya tidak terlalu suka dengan saudara topeng. Dari kelihatannya, dia mungkin bahkan tidak tahu performa mobil-mobil itu. Agak mustahil baginya untuk menjual 10 mobil itu. Melihat siaran langsung itu makin populer, Zhang Xiaoyu merasa sudah saatnya dan memberi isyarat kepada Lin Yi untuk memulai siaran langsung itu. Lin Yi berjalan di depan mobil dan berkata ke kamera. Civic di depan kita adalah mobil manual terbaik. Mobil ini memiliki mesin 1.5T dan tenaga 177 tenaga kuda. Saya jamin, dari segi tenaga, mobil ini dengan mudah mengalahkan mobil di bawah 250.000 yuan. Kedua, teknologi apa yang paling keren di Civic? Tingkat konversinya. Meskipun kapasitas mesinnya hanya 1,5T, akselerasi 0-100 km, jamnya mampu mengalahkan semua model Volkswagen kelas A dan B. Tingkat konversi panasnya yang mencapai 37,5% bisa dikatakan terbaik di dunia. Mendengar perkenalan Lin Yi, Zhang Yelei dan Sun Qian sangat terkejut. Bagaimana dia tahu data profesional seperti itu padahal mereka sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Selain itu, Civic juga unggul dalam hal efisiensi bahan bakar. Anda bisa menempuh jarak 100 km dengan 6 liter bahan bakar di dalam kota, sementara sekitar 4 liter saja sudah cukup untuk menempuh jarak tersebut di jalan tol. Hal ini sangat penting bagi kelas pekerja. Selain daya dan konsumsi bahan bakar, Civic punya banyak keunggulan lain. Lin Yi mencantumkan manfaatnya selama beberapa menit. Zhang Yelei sangat terkesan dan menganggapnya sebagai seorang ahli. Sun Qian, lihat dia. Dia cuma streamer, tapi dia sangat ahli mengerjakan PR, bahkan kamu saja tidak bisa melakukan ini. Setelah tertawa, saya sudah menjadi penjual selama 3 tahun. Semua yang dia katakan saat ini ada di ujung jari saya. Tapi profesionalismenya juga lumayan. Dia sudah melakukan risetnya dengan baik dan jauh lebih baik daripada penjual lain di toko kami. Terus kenapa? Aku masih nggak percaya dia bisa jual 10 unit, kata Sun Qian. Tahukah Anda mengapa saya menjadi pimpinan penjualan setiap bulan selama 6 bulan terakhir? Apakah kamu tahu rahasia apapun? Aku bilang padamu, mustahil baginya untuk menjual apapun jika dia mengoceh seperti ini, kata Sun Qian. Tidak ada mobil di dunia yang sempurna. Dia sudah lama sekali membicarakan semua kelebihannya. Penonton tidak bodoh. Mereka pasti tahu dia hanya menggertak. Karena itu, ketika saya memperkenalkan mobil, saya juga memperkenalkan kekurangannya. Dengan begitu, hasilnya akan lebih realistis dan tingkat konversi pelanggan akan lebih tinggi. Dia tidak bisa begitu saja mendekatinya seperti ini. Zhang Yelei mengangguk diam-diam. Kata-kata Sun Qian masuk akal. Inilah perbedaan antara seorang penjual berpengalaman dan seorang pemula. Zhang Yelei berjalan ke sisi Zhang Xiaoyu. Bagaimana keadaannya sekarang?
Streaming ini sangat populer dan diskusinya sangat intens. Zhang Yelei melihat komentar di ruang siaran langsung. Situasinya benar-benar seperti yang dikatakan Sun Qian. Para penonton sedang berdebat. Kakak bertopeng terlalu pandai menyombongkan diri. Dia bahkan bilang mobil ini bisa mengalahkan semua mobil lain di bawah 250.000 yuan dalam hal tenaga. Omong kosong, kan? Benar, benar. Lagi pula, dia menyebutkan rasio konversi yang tercantum. Semua angka itu salah. Ketika kita benar-benar mencoba meningkatkannya, efeknya pasti tidak akan sebaik itu. Pembawa acaranya pasti menerima uang dari orang lain. Iklan ini penuh bias. Bibir Sun Qian melengkung membentuk senyum menghina. Sebagai pimpinan penjualan toko 4S, dia merasa kata-kata Lin Yi agak terlalu palsu. Ia bahkan mengatakan bahwa dalam hal akselerasi, Civic akan mengalahkan semua mobil kelas A dan B. Ini sungguh konyol. Pantas saja penonton berdebat. Lin Yi berjalan mendekat dan bertanya pada Zhang Xiaoyu. Bagaimana situasinya? Apakah penonton sudah ingin membeli mobil? Zhang Xiaoyu mengangkat bahu. Semua orang mengira kau sedang membual. Mereka tidak menganggap Civic itu mengesankan seperti yang kau katakan. Kenyataannya, bukan hanya pemirsa di siaran langsung saja yang merasakan hal ini, bahkan Zhang Xiaoyu pun tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin mobil yang harganya lebih dari 100.000 yuan bisa begitu bertenaga? Jika performanya memang sehebat itu, siapa yang akan repot-repot dengan mobil lain? Zhang Xiaoyu agak gugup. Siaran langsung pertama saudara Lin tidak akan gagal begitu saja, kan? Apakah Anda meragukan kinerja? Masalah ini mudah diatasi. Cobalah dan uji coba. Biarkan mereka merasakannya. Kamu masih ingin mencobanya? Zhang Yelei berkata dengan heran. Entah itu keledai atau kuda, kita harus mengajaknya jalan-jalan. Kalau tidak, sekeras apapun aku bicara, orang lain akan mengira aku sedang membual. Ini akan terlalu membosankan, kata Lin Yi. Tidak ada layanan uji coba kendaraan. Tidak ada masalah dengan menguji mobilnya, tapi Zhang Yelei hanya bisa menderita dalam diam. Sebagian besar data yang baru saja Anda sebutkan diuji oleh para pejabat di laboratorium. Jika dia mencobanya sendiri, dia pasti tidak akan mampu menghasilkan data seperti itu. Dia sudah terlalu banyak menyombongkan diri, tapi saat waktunya uji coba, dia tidak akan bisa menunjukkan barangnya. Kalau sampai itu terjadi, siaran langsung hari ini pasti akan gagal total. Bukan saja tidak akan meningkatkan penjualan, tetapi malah mungkin membuat orang lain menolak mobil tersebut. Tidak ada cara untuk menjamin penjualan di masa mendatang. Namun, pada titik ini, jika ia tidak diizinkan untuk menguji mobil tersebut, itu hanya akan membuktikan bahwa ia bersalah. Jika ini terjadi, penonton pasti tidak akan membelinya lagi. Apa yang harus dia lakukan? Pada saat ini, Sun Qian berjalan dan berdiri di samping Zhang Yelei. Kita tidak bisa membiarkan dia melakukan uji coba, atau kita akan ketahuan. Aku sedang memikirkan cara untuk menolaknya, kata Zhang Yelei. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan siap untuk siaran langsung ini. Ini sangat mengkhawatirkan. Saat mereka berdua berbisik, Lin Yi berkata, karena ada layanan uji coba, ayo kita ambil kuncinya. Penonton sudah menunggu. Jangan berlama-lama. Bab 668 Newton berputar di kuburannya. Penonton dalam siaran langsung begitu antusias hingga mereka memfokuskan perhatian pada uji kendara. Setelah membanggakannya begitu banyak tadi, mengapa kamu tidak berani membiarkannya mencobanya? Para pedagang berhati hitam ini hanya tahu cara menipu konsumen. Pembohong. Sialan, aku benar-benar ingin membeli mobil ini, tapi setelah melihat wajah orang-orang ini, aku tidak akan membelinya apapun yang terjadi. Mulai sekarang, Civic akan masuk daftar hitam seumur hidup. Apalagi Civic, saya tidak akan membeli model Honda lainnya lagi di masa mendatang. Melihat komentar penonton, Zhang Yelei ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Mereka mengira bahwa mereka bersekongkol dengan pria bertopeng itu, namun kenyataannya, mereka jugalah yang ditipu. Zhang Xiaoyu merasa agak canggung. Dia datang ke sini untuk membantunya menjual mobil. Namun, situasi saat ini seperti bencana. Saudara Lin, kita tidak bisa main-main lagi. Bos, kalau sekarang kita tidak mengizinkannya melakukan uji coba, siaran langsung ini akan benar-benar gagal, kata Sun Qian. Zhang Yelei menyeka keringat dingin di dahinya. Namun, performa mobil kami sama sekali tidak sebaik itu. Sekalipun dia mencoba mengendarainya, hasilnya tidak akan ideal. Kami tetap akan gagal. Kita terjebak antara pilihan yang sulit. Sun Qian tidak punya pilihan selain menyetujui uji coba berkendara. Saat uji kendara nanti, performa mobil tersebut dipastikan tidak akan seperti yang dideskripsikan dalam video. Jadi, dia hanya bisa mencari alasan untuk menjelaskan masalah ini. Baiklah kalau begitu. Zhang Yelei menghela napas dan berkata, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang.
Zhang Yelei memanggil orang-orang di bawah untuk membawa kunci mobil. Namun, sebelum memulai, mereka menandatangani perjanjian sebelum uji coba resmi dimulai. Lin Yi mengambil kunci mobil dan masuk ke dalam mobil. Zhang Xiaoyu duduk di kursi penumpang, sementara Zhang Yelei dan Sun Qian duduk di belakang. Mereka bertiga gugup. Kalau efeknya tidak ideal, bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada penonton? Kakak Lin, apakah kamu yakin tidak ada masalah? Zhang Xiaoyu berbisik di telinga Lin Yi. Apa yang salah? Lin Yi berkata, aku tidak melebih-lebihkan. Tidak ada tapi-tapian, pakai sabuk pengamanmu, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong, bagaimana popularitasnya sekarang? Sudah 220.000 poin. Lumayan. Persyaratan misi sistem adalah selama episode perdana mencapai 200.000 poin popularitas, misi akan selesai. Namun, sekarang tidak ada reaksi. Lin Yi merasa bahwa sistem tersebut pasti telah menentukan bahwa para penonton tersebut diperkenalkan oleh orang lain, itulah sebabnya sistem tidak memberinya hadiah. Dia harus bekerja lebih keras. Duduklah dengan tenang, Lin Yi mengencangkan sabuk pengamannya. Ya, sudah diikat. Berdengung, berdengung, berdengung. Sial, apakah ini suara yang bisa dihasilkan Civic? Dia pasti sudah mengubahnya. Sial, apa ini suara yang seharusnya dihasilkan mesin 4 silinder? Apa sudah didubbing? Tanpa peringatan apapun, Civic tiba-tiba menyala, membuat Zhang Xiaoyu begitu ketakutan hingga ia hampir menjatuhkan telepon genggamnya di dalam mobil. Ekspresi Zhang Yelei dan Sun Qian tidak dilebih-lebihkan seperti ekspresi Zhang Xiaoyu. Namun, mereka juga memperlihatkan wajah terkejut. Mereka juga mencoba Civic di toko. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa hal itu dapat dilakukan. Apakah ini kecepatan awal yang pas untuk Civic? Rasanya lebih seperti Type R. Banyak dari Anda yang meragukan performa Civic. Biar saya tunjukkan. Lin Yi menginjak pedal gas dan Civic mengeluarkan tenaganya. Dalam sekejap, dia meninggalkan mobil-mobilnya. Sial, kecepatannya lumayan. Bahkan bisa menyalip Sagitar. Bukan hanya Sagitar. Bahkan Mustang di sampingnya pun tertinggal. Sial. Si topeng keren banget. Dia menyalip Cadillac lain. Melihat Lin Yi mengendarai Civic di jalan, antusiasme dalam siaran langsung pun meningkat, dan mereka semua mengubah lagu mereka. Kakak bertopeng itu keren banget. Dia benar-benar mengendarai Civic seharga lebih dari 100.000 yuan seperti supercar. Mobil dewa yang tak terkalahkan. Tak terkalahkan oleh mobil apapun yang harganya di bawah 2 juta. Lihat, Cadillac yang disalip itu sedang mengejar. Bagaimanapun juga, ini Cadillac CT6 seharga 300.000 yuan. Kalau disalip Civic, pasti malu. Wajar saja kalau dia mau menyalip Civic ini. Melihat situasinya buruk, Zhang Xiaoyu mengingatkannya, saudara topeng, mereka sedang mengejar. Lin Yi melihat ke kaca spion. Dia bebas mencoba, tapi apakah dia bisa mengejar atau tidak, itu terserah dia. Zhang Yelei dan Sun Qian ketakutan. Apakah pria bertopeng ini gila? Dia menggunakan mobil seharga 100.000 yuan ini untuk balapan dengan CT6. Bukankah ini seperti mencari kematian? Antusiasme dalam siaran langsung kembali berkobar. Dia bahkan gak takut sama CT6. Dasar tukang masker. Agak arogan. Itu Cadillac, bukan mobil biasa. Saya juga berpikir saudara topeng terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Mereka sama sekali tidak setara. Sehebat apapun performa Civic, mobil ini tetap tidak bisa menandinginya. Tepat saat para penonton berdiskusi dengan panas, pemilik Cadillac yang baru saja dilepaskan Lin Yi sudah menyusul. Dia menurunkan jendela dan berkata, "Kak, kamu keren banget. Berani balapan sama aku sambil naik Civic. Kamu pikir kamu lagi naik Type R?" Lin Yi tersenyum. Itu cuma CT6. Nggak susah kok. Meskipun Civic dikenal sebagai kereta perang yang hebat, harganya tidak dapat diabaikan. Meskipun tak tertandingi di antara para pesaingnya, jika dibandingkan dengan CT6 yang harganya lebih dari 300.000 yuan, terdapat kesenjangan yang sangat nyata dalam hal perangkat keras. Meskipun perbedaannya sangat besar, Lin Yi merasa ia dapat menutupinya dengan keterampilannya. Jika ia menghadapi mobil yang levelnya lebih tinggi, hal itu mungkin tidak akan berhasil. Namun, mengalahkan CT6 di depannya bukanlah masalah besar. Haha, pemilik CT6 terhibur. Sejujurnya, kalau kamu naik angkot dan pamer di depanku, aku sih nggak akan keberatan. Tapi kamu naik Civic yang jelek, dan kamu masih sok keren. Kamu benar-benar nekat. Kamu keterlaluan. Katakan itu saat kau benar-benar mengalahkanku. Baiklah, kita hampir sampai di jalan layang. Ayo kita gunakan stasiun tol Zonghai sebagai garis finish. Berani. Mengapa aku tidak berani? Dengan itu, Lin Yi menutup jendela dan menginjak pedal gas, sekali lagi memimpin CT6 dengan satu mobil. Sial, ini seru banget.
Ngebut di siang bolong. Itu 90 mil per jam, kan? Saudaraku, pelan-pelan saja. Pintu masuk jalan raya Zonghai ada di depan. Kamu mau belok. Saudara Topeng, cepatlah dan pelan-pelan. Kau harus berbelok dulu. Zhang Yelei berkata, kalau kau tidak pelan-pelan dan terus melaju, kau akan membuang banyak waktu untuk memperlambat laju di tikungan nanti. Siapa bilang aku melambat? Tapi kamu mengemudi dengan kecepatan hampir 160 km per jam. Kalau kamu berbelok seperti ini, kamu pasti akan terbalik. Aku tidak mau. Duduk saja. Zhang Xiaoyu juga gemetar ketakutan. Ia bahkan tidak bisa memegang tongsisnya dengan benar. Di jalan raya, kecepatan 100 mil per jam tidaklah cepat. Akan tetapi, jika seseorang mengubah arah pada kecepatan 100 mil per jam, bahkan mobil mewah seharga 1 juta yuan tidak akan mampu melaju, apalagi Civic seharga 100.000 yuan. Jika bisa, Isaac Newton akan berguling-guling di kuburnya. Saudara Topeng, kumohon pelan-pelan saja. Aku akan membelinya. Jangan pertaruhkan nyawamu demi siaran langsung. Sial, aku mau panggil polisi. Ini terlalu seru. Tidak masalah jika siaran langsungnya gagal, jangan balikkan mobilnya. Tepat saat netizen tengah mendesaknya, mereka tiba-tiba mendengar suara derit ban yang memekakkan telinga. Melalui sudut pandang Zhang Xiaoyu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Civic seharga 100.000 yuan ini benar-benar melaju dengan kecepatan 100 mil per jam. Bab 669 kami ingin melihat La Voiture Noire. Apa-apaan ini? Apa yang baru saja kulihat? Sial, dia bahkan bisa ngebut dengan Civic seharga 100.000 yuan. Sialan, Bra Xiaoyu mau dibuang. Meski mereka sudah melewati tikungan dengan mulus, Sun Qian yang duduk di barisan belakang masih merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tidak tahu apakah Bra Zhang Xiaoyu telah terbang, tetapi dia merasa bahwa dirinya sendiri akan segera terlempar. Bannya masih agak kurang. Kalau bannya sudah panas sepenuhnya, mungkin tikungannya akan lebih mulus, kata Lin Yi ringan. Zhang Yelei masih linglung, merasa seolah-olah jiwanya hendak meninggalkan tubuhnya. Siapakah pria bertopeng ini? Seorang pembalap profesional. Pemilik CT6 di belakangnya sama tercengangnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa-apaan ini? Apa dia pakai Type R buat ngebohongin orang? Setelah beberapa putaran, pemilik mobil CT6 tidak terlihat. Meskipun mereka belum mencapai garis akhir, dia sudah menyerah pada kompetisi. Lin Yi memperlambat laju mobilnya. Kalau terus begini, ban Civic-nya pasti tidak akan kuat. Semuanya, lihatlah. Saya sekarang melaju dengan kecepatan 190 km per jam, sementara putaran mesin kita juga baru sekitar 2000 revolusi per menit. Ini juga membuktikan performa Civic. Nah, ada pertanyaan lain. Pesan mobil. Saya akan bayar depositnya sekarang. Tak ada yang bisa menghentikan saya. Istri saya dimakamkan. Tidak ada yang bisa menghentikan saya berganti mobil. Saya tidak tahu sampai hari ini bahwa BMW seri 7 saya adalah barang rongsokan. Melihat komentar di siaran langsung, Zhang Xiaoyu tersenyum dan berkata, kalau mau pesan mobil, langsung aja ke bengkel 4S yang ditunjuk ini dan sebutkan nama saya. Kamu akan dapat 3 diskon dan 4 hadiah menarik. Acaranya berlangsung selama seminggu. Jangan sampai ketinggalan. Setelah mengobrol dengan penonton sebentar, Lin Yi kembali ke toko 4S. Zhang Xiaoyu tersenyum dan berkata, Manajer Zhang, siaran langsung hari ini seharusnya baik-baik saja, kan? Zhang Yelei begitu gembira hingga ia hampir menangis. Bukan cuma biasa aja. Ini luar biasa banget. Ini keputusan terbaik yang pernah aku buat seumur hidupku, memintamu streaming di sini. Hehe, asalkan Manajer Zhang puas. Setelah bertukar basa-basi, Zhang Yelei memberikan Lin Yi dan Zhang Xiaoyu beberapa hadiah sebagai ungkapan rasa terima kasihnya sebelum mereka pergi. Naik kembali ke mobil Lin Yi, Zhang Xiaoyu berkata dengan penuh semangat. Teman-teman dan warga desa, apakah siaran langsung hari ini seru? Silakan ikuti dan bergabung dengan kami lain kali, akan lebih baik lagi jika Anda memberi kami informasi. Lin Yi melihat siaran langsung dan menyadari bahwa popularitasnya telah mencapai 420.000. Akan tetapi, dia tetap tidak menyelesaikan misinya. Lin Yi tak kuasa menahan diri untuk menggosok dagunya. Sesulit itukah mendapatkan popularitas lewat siaran langsung? Mungkinkah dia harus melakukan sesuatu yang lebih eksplosif? Siaran langsung hari ini lumayan, tapi kapan lagi bisa bikin siaran langsung yang keren banget? Ini belum ada apa-apanya. Kau mau lagi? Tanya Zhang Xiaoyu. Dia ngedrift pakai Civic Domain. Apa kamu pernah lihat streamer lain yang ngedrift kayak gini? Aku nggak sombong, tapi Bro Termas jelas pengemudi paling elegan di internet. Sehebat apapun dia, tetap saja Civic-nya sama saja. Bisakah kamu mengajak kami melihat bagian yang sulit? Barang keras apa? Tanya Zhang Xiaoyu. Apakah Bentley yang kita tumpangi sekarang termasuk barang keras?
Itu jelas mobil mewah. Benda keras macam apa itu? Mobilnya sama saja dengan yang dipakai untuk pernikahan zaman sekarang. Aku sendiri bahkan pernah mengendarainya sekali. Enggak ada apa-apanya. Masuk akal. Zonghai bukan kota kecil. Mobil seharga jutaan tidak ada apa-apanya di sini. Keahlian Brotermas memang mengesankan, tapi kami sudah melihat yang lain melayang di internet. Bukankah kalian berdua mengulas Streamer? Kalian harus menunjukkan sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Baiklah, beritahu aku apa yang ingin kalian lihat. Aku akan mengajak kalian melihatnya lain kali, kata Lin Yi. Kak Mas, kemampuan menyetirmu hebat sekali. Jelas sekali kau pengemudi yang berpengalaman. Seharusnya kau tahu banyak tentang mobil, kan? Kamu benar. Kalau kamu tertarik, aku bisa mengajakmu melihat mobil-mobil lain. Kalau ada permintaan, jangan ragu. Nada bicara pria bertopeng itu sangat arogan. Dia membuatnya terdengar seperti benar. Kau pasti bercanda. Lihat mobil yang dikendarai kakak bertopeng. Itu Bentley seharga lebih dari 4 juta yuan. Kurasa teman-temannya juga lumayan. Wajar saja kalau dia mengajak kita melihat mobil sport. Menurut saya, mobil di bawah 10 juta yuan tidak dianggap mobil bagus. Lagi pula, saya rasa Bentley ini bukan miliknya. Dia mungkin menyewanya untuk menunjukkan kepribadian orang kaya. Kalau tidak, anak muda mana yang mau membeli mobil seperti itu? Mobil itu sama sekali tidak mewah. Sial, apa kalian ini troll profesional? Aku nggak percaya kalian mengarang teori konspirasi konyol seperti itu. Saudara Topeng tidak menggali kuburan leluhur kalian, jadi apa kalian cuma iri padanya? Aku sama sekali tidak iri. Aku hanya merasa kakak bertopeng agak sombong dan tidak tahan. Aku juga merasa kakak bertopeng agak arogan. Di tempat seperti Zonghai, pergilah ke bar manapun di malam hari dan kau bisa melihat mobil sport seharga 1 atau 2 juta yuan. Rasanya biasa saja. Benar. Ada bar di lantai bawah. Kalau malam, semua jenis mobil mewah parkir di sana. Bahkan Mercedes-Benz dan BMW pun tak dilirik. Beberapa hari yang lalu, saya melihat Lamborghini seharga lebih dari 6 juta yuan terparkir di pintu masuk bar. Jadi sekarang, saya tidak tertarik dengan mobil seharga di bawah 10 juta yuan. Kurasa kalian cuma iri. Para pejuang keyboard Huaxia yang terkenal itu. Lin Yi melihat siaran langsung dan berkata, "Baiklah, beritahu saya mobil apa yang ingin Anda lihat. Selama sudah diproduksi dan terjual, saya bisa memenuhi permintaan Anda." Lin Yi tidak hanya membual. Bersama-sama, Qin Han, Liang Jinming, Gao Zongyuan, dan dirinya sendiri, setidaknya ada 20 supercar. Mereka memiliki hampir semua mobil super yang ada di pasaran. Sekalipun mereka tidak memilikinya, ada kemungkinan besar benda itu dapat ditemukan di tangan anggota klub lainnya. Mundur selangkah, meskipun mobil itu ada di tangan seseorang yang dikenalnya atau ia tidak bisa menemukan mobil yang ingin mereka lihat, ia bisa saja mengeluarkan uang untuk membelinya sendiri. Itu bukan masalah besar. Kak Mas, kamu terlalu sombong. Kamu benar-benar bilang kita bisa lihat mobil apapun yang kita mau. Kurang lebih begitu. Haha, aku suka Streamer seperti ini yang bicara tanpa berpikir. Cepat tampar wajahnya. Saya ingin melihat Lamborghini Aventador. Bisakah saudara Mas memuaskan saya? Percuma saja. Lagi pula, kau hanya ingin melihat Lamborghini. Seharusnya dia minta lihat mobil sekelas Koenigsegg Agra RS atau McLaren. Lihat betapa tidak berpengalamannya dirimu. Apakah Koenigsegg dan McLaren dianggap mobil bagus di matamu? Sial, tolong jaga ucapanmu. Kalau ini bukan mobil bagus, lalu apa? Mobil terbaik di dunia adalah Bugatti La Voiture Noire. Hanya ada satu di dunia dan belum pernah ada sebelumnya. Aku ingat sekarang. Aku juga kenal mobil ini. Kabarnya harganya 126 juta yuan dan bertenaga 1.500 tenaga kuda. Akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam hanya butuh 2,6 detik. Ini jelas mobil paling keren yang pernah ada. Ya. Bukankah kakak Topeng bilang dia boleh membawa kita melihat mobil apa saja? Kita cuma mau lihat ini. Bab 670 penampakan aslinya terungkap. Itu terlalu berlebihan, kata Zhang Xiaoyu. Mobil seperti ini cuma ada satu di dunia. Di mana dia bisa beliin itu buat kalian? Apa kalian gak memaksanya ke jalan buntu? Setuju. Sekalipun kau ingin menamparkan wajah pria bertopeng itu, bersikaplah realistis. Mobil seperti ini hanya ada satu di dunia. Mobil ini mungkin bahkan tidak akan menginjakan kaki di jalan sebelum dibeli. Poster sebelumnya, ketika saya menonton berita pagi ini, saya sangat memperhatikan berita tentang mobil ini. Mobil ini sepertinya dibeli oleh seorang Taipan misterius. Saya khawatir mobil ini tidak akan pernah terlihat lagi di masa mendatang. Troll-troll ini benar-benar membuatku tak bisa berkata-kata. Mereka hanya tahu cara bicara. Mereka benar-benar omong kosong. Kami juga tidak ingin seperti ini.
Hanya saja, saudara Topeng terlalu arogan. Kalau saja dia tidak mencolok, kami tidak akan melakukan ini. Lagi pula, kemampuan mengemudinya sangat meyakinkan. Penawaran Brothermas terbatas pada mobil edisi standar, tapi kalian malah meminta model edisi terbatas. Ada apa dengan itu? Tanya Zhang Xiaoyu. Meskipun saudara Lin kaya, dia tidak sekaya itu. Dia secara alami memiliki kemampuan untuk mendapatkan mobil sport biasa. Akan tetapi, mendapatkan mobil seperti La Voiture Noire adalah hal yang mustahil. Itu adalah mobil sport super senilai 126 juta yuan. Bahkan orang selevel Qin Han pun mungkin tidak mampu membelinya. Mustahil untuk melihat mobil ini. Bukankah itu hanya La Voiture Noire? Aku akan mengajak kalian melihatnya. Perkataan Lin Yi membuat mata Zhang Xiaoyu terbelalak. Saudara Mas, apa yang kau katakan? Kau ingin membawa mereka menonton La Voiture Noire? Ya, permintaan lainnya mungkin agak sulit, tapi ini tidak. Zhang Xiaoyu hampir muntah darah. Tidak sulit, kan? Ini lebih sulit daripada naik ke surga, oke. Tapi mobil ini sudah dibeli. Kamu tahu siapa pemiliknya? Apa kamu perlu membuat janji temu dengan mereka sebelumnya? Kenapa kamu begitu gugup? Lin Yi tersenyum. Tidak bisakah aku yang membeli mobil ini? Zhang Xiaoyu tertegun sejenak. Kak Mas, jangan main-main. Itu mobil edisi terbatas banget. Nggak bisa dibeli pakai uang. Mungkin dibeli sama Taipan Timur Tengah. Lihat, kepribadian asli Taipan ini telah terungkap kepada kita semua. Dia bahkan bilang dia membeli La Voiture Noire. Dia terlalu pandai bercanda. Streamer paling nakal tahun ini. Sebenarnya, aku tidak ingin melihat La Voiture Noire lagi. Aku hanya ingin melihat bagaimana Streamer ini akan menutupi kesombongannya. Haha, adegan tampar muka besar-besaran akan segera dimulai. Seru sekali. Lin Yi tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, dia menyadari bahwa poin popularitasnya telah melampaui 500.000. Lin Yi tidak tahu berapa banyak yang menjadi miliknya, tetapi yang pasti lebih banyak dari sebelumnya. Ada kemungkinan dia akan menyelesaikan misinya segera setelah kembali ke Paviliun Jiushu. Saudara Topeng, apakah kita benar-benar membawa mereka untuk menonton La Voiture Noire? Tentu saja. Bagaimana mungkin aku berbohong tentang hal-hal seperti itu? Akan terlalu mudah untuk ketahuan. Oke. Zhang Xiaoyu masih tidak mempercayainya, tetapi dia tidak peduli. Hal ini karena popularitas siaran langsung telah meningkat. Dalam industri streaming, menyombongkan diri, bermulut manis, dan mencemooh diri sendiri merupakan strategi siaran langsung yang sangat penting. Hal-hal tersebut dapat berdampak sangat kuat pada popularitas siaran langsung seseorang. Meskipun ia masih harus memikirkan cara untuk memperbaiki keadaan nanti, popularitasnya telah melampaui 500.000. Penayangan perdananya kali ini sangat sukses. Dengan pemikiran itu, Zhang Xiaoyu mengubah nama ruang siaran langsung. Ikuti jejak pria bertopeng itu dan aku akan membawamu melihat mobil sport termahal di dunia, La Voiture Noire yang misterius. Semuanya, tolong bagikan siaran langsung Brothermas, kata Zhang Xiaoyu. Selama popularitas siaran langsungnya melebihi 600.000, kita akan bisa melihat La Voiture Noire. Saya sudah membagikannya. Saya tidak sabar. Zhang Xiaoyu adalah seorang streamer yang sangat berpengalaman. Saat itu, ia mengendalikan jalannya siaran langsung. Dia berharap akan ada lebih banyak orang yang menonton. Tak lama kemudian, Lin Yi mengendarai mobil menuju pintu masuk Paviliun Jiushu. Zhang Xiaoyu dan orang-orang di siaran langsung panik, atau lebih tepatnya, mereka terkejut. Saudara Topeng, apakah ini rumah nomor 1 di Zonghai, Paviliun Jiushu? Lin Yi mengangguk. La Voiture Noire ada di dalam. Aku akan mengajakmu melihatnya. Saya tidak tertarik lagi melihat La Voiture Noire. Saya rasa biaya toilet di sini sudah cukup untuk membayar seluruh biaya rumah saya, kata Zhang Xiaoyu. Lihatlah dirimu. Melihat Paviliun Jiushu milik Lin Yi, orang-orang dalam siaran langsung mulai berdiskusi dengan intens. Kudengar rumah-rumah di sini bahkan lebih mengesankan daripada rumah Tang Chen. Akhirnya aku melihat seperti apa rumah-rumah di sini hari ini. Orang kaya memang berbeda. Bahkan jika aku tidak makan atau minum seumur hidupku, aku bahkan tidak akan mampu membeli toilet di sini. Aku sangat kesal. Tunggu. Melihat Lin Yi hendak masuk, Zhang Xiaoyu menghentikannya. Kak Mas, kamu ngapain? Nggak usah nunggu dijemput, ya. Siapa yang akan melakukan itu? Tentu saja, itu temanmu. Zhang Xiaoyu menunjuk ke arah pintu masuk Paviliun Jiushu. Kamu tidak bisa memasuki villa setingkat ini tanpa izin pemiliknya. Ini rumahku. Siapa yang berani menghentikanku? Begitu kata-kata ini diucapkan, siaran langsungnya meledak lagi. Apa yang dibicarakan saudara Topeng? Dia benar-benar bilang Paviliun Jiushu adalah rumahnya. Bukankah dia terlalu pandai menyombongkan diri?
Kalau dia memang sekaya itu, ngapain dia bikin siaran langsung? Apa tujuannya? Hehe, aku menunggu dia ditampar wajahnya. Lin Yi tidak terlalu peduli dan melaju ke pintu masuk paviliun Jiushu. Melihat Benli Lin Yi, petugas keamanan yang berdiri di pintu memberi hormat. Tuas lift terbuka otomatis tanpa halangan apapun. Zhang Xiaoyu tertegun. Dia masuk begitu saja. Apakah Anda yakin tidak salah? Para netizen yang menyaksikan siaran langsung pun terkejut. Komentar-komentar membanjiri layar dengan heboh. Bagaimana dia bisa masuk? Ketika mereka tiba di paviliun Jiushu, Lin Yi mengendarai mobil ke villa nomor 2. Karena villa nomor 1 adalah tempat dia dan Jiking yang tinggal, dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak informasi tentangnya. Setelah memarkir mobil, Lin Yi dan Zhang Xiaoyu keluar. Pemandangan di paviliun Jiushu langsung memikat Zhang Xiaoyu. Sungguh indah. Seperti taman kerajaan. Saudara Topeng, di mana La Voiture Noire? Apakah kami masih bisa melihatnya? Tanya Zhang Xiaoyu. Tentu saja boleh. Kalau tidak, untuk apa aku membawamu ke sini? Saudara Topeng, teruslah membual. Meskipun paviliun Jiushu adalah rumah mewah kelas 1 di Zonghai, saya tidak yakin La Voiture Noire akan muncul di sini. Jangan gunakan mobil serupa lainnya untuk menipu kami. Benar sekali. Kita semua sudah melihat seperti apa La Voiture Noire. Kalian tidak bisa bohongi kami. Melihat komentar di siaran langsung, Lin Yi tersenyum. Kalau aku benar-benar ingin menipumu, apa aku akan bersusah payah? Demi popularitas. Saat ini, para streamer rela melakukan apa saja demi membangun reputasi mereka. Baiklah, sudahlah. Akan kutunjukkan seperti apa La Voiture Noire itu. Dengan itu, Lin Yi membuka pintu garasi. Kemunculan La Voiture Noire bagaikan kemunculan seekor binatang hitam yang perlahan muncul di hadapan penonton. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.